baik. Selamat siang teman-teman. Senang sekali kita bisa bertemu di sini ya untuk mendengarkan sharing kami tentang satu seminar atau workshop yang sudah kami ikuti dari Bridge Australia Indonesia School Partnership ya teman-teman. Nah, di seminar itu membahas tentang bagaimana menjadi guru yang sehat dan profesional di era digital pada saat ini. Nah, saya akan mulai dengan sebuah video. Silakan teman-teman menyaksikan video ini. Setelah itu kita akan mendengarkan sharing dari Sir Arifin, Pak Jun ya. Pandemi COVID-19 telah merubah cara pembelajaran selama ini yang dilakukan secara onsite menjadi pembelajaran yang dilakukan secara online. Tantangan terbesar pada saat ini adalah bagaimana kita menjadi seorang pendidik yang sehat dan profesional di era digital. Pertanyaan terpenting yang ditanyakan adalah kenapa sih kita harus menjadi seorang pendidik yang sehat dan profesional di era digital ini? Nah, setelah itu baru kita cari tahu bagaimana kita melakukan dan apa saja yang harus kita lakukan. Nah, when the why is clear, the how is easy. Kita perlu cari tahu dulu apa yang menjadi why-nya kita, teman-teman. Jadi, teman-teman, mari kita start mencari apa sih yang menjadi why-nya kita. Alasan kita untuk menjadi seorang pendidik yang sehat dan profesional. Saya persilakan pada Sir Arifin untuk men-sharingkan kira-kira apa sih pelajaran paling penting yang sudah beliau dapatkan ketika mengikuti workshop tersebut. Doain makan-makan ya. Jangan ketawa-tawa dong. Bisa ya. Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Jadi workshop yang kami ikuti itu tentang bagaimana menjadi pendidik yang sehat di era digital ini. Salah satu pembicaranya atau narasumbernya adalah Profesor Juntika Nulisan, bisa jadi dipanggil Prof Jun ya. Kalau di sini ada Pak Jun ya. Jun. Jadi saya lakukan yang ini aja. Oke, jadi kita bisa melihat perkembangan industri yang sekarang udah sampai ke tempat titik nol. Lalu sini ada dua hal yang garis bawah yang jadi poin pentingnya, yaitu physical, mental sama wellness ya, yang diterjemahkan kesejahteraan. Ini di sini ada 5 poin ya untuk kesejahteraan. Seorang dibilang sejahtera jika dia punya 5 hal ini ya. Yang pertama, zest for life. Ini kayak semangat ya, semangat hidup kita. A way of living. Ini harusnya kayaknya to maximize potensial ya. Setelah hidup kita untuk sampai ke potensi maksimal kita. Lalu sense of meaning and purpose. A sense of social responsibility, sama skill for adapting to the challenges of a changing environmental. Dengan kita adaptasi dengan tantangan lingkungan yang berubah. Ini indivisible dan dapat terpisah. Jadi ada kreatif, coping ini bagaimana mengatasi masalah, sosial, esensial, sama fisikal. Ini ada penjelasannya cuma agak kabur ya. Ini para ahli-ahlinya ya.
Ya, ini literaturnya terapkan. Ini lebih banyak ke yang psikologinya. Saya mau ininya apa? Ini bahagian dibangun oleh 3 unsur. Ini menurut Elizabeth ya. Yang pertama affection. Affection ini afeksi ya, rasa kasih sayang. Lalu ini acceptance seharusnya ya. Ini ada salah. Acceptance itu penerimaan ya. Itu penerimaan diri, kita diterima. Sama yang ketiga achievement, itu prestasi, pencapaian ya. Nah, ini ada satu kata yang bagus nih, ya. Yang suka sinetron Ikatan Cinta nih. Ini, cinta itu membuat hidup bermakna sekaligus bahagia. Cinta menjadi salah satu alasan sekaligus tujuan kebahagiaan seorang. Ada lagi penjelasan-penjelasan tentang cinta. Di unsur-unsur cinta sini ada perhatian, tanggung jawab, rasa hormat, dan pengetahuan ya. Menurut si Fromm. Nah, ini mungkin ada hubungan olahraga ya. A healthy mind is normally found in a healthy body. Gimana istilahnya dalam Tubuh sehat dapat yang sana juga itu nah nih, sama enggak pengertiannya nih? Ini dalam pikiran yang sehat biasanya dalam tubuh yang sehat. Nah, jadi kita di era pandemi ini pendidik itu lebih diharapkan bisa lebih mengajar dalam teknik konseling ya. Jadi kita tidak hanya menuntut dari sisi akademik siswa, tapi harus lebih juga memperhatikan aspek-aspek kayak apa psikologinya ya. Karena mungkin siswa semasa pandemi juga banyak mengalami permasalahan ya. Jadi bagaimana belajar, learn how to be self-acceptant. Belajar bagaimana untuk bisa menerima diri sendiri. Lalu tentang yang pencapaian. Jadi pendidik yang berprestasi adalah pendidik yang mampu menjalankan fungsinya dengan baik, yang mampu mengembangkan potensinya semaksimal mungkin, dan diperlukan pendidik yang kompeten dan bijaksana. Ini kata bijaksana yang kadang agak susah ya. Jadi tugas pokok kita selain mengajar atau yang umum juga membimbing serta mendidik. Nah, ini mendidik ini punya tujuan untuk pendewasaan peserta didik kita. Ini saya lakukan yang menurut PP punya ya. Pembelajaran yang menyenangkan, joyful learning. Belajar sambil bekerja ya. Jadi proses belajar bisa lebih dinamis, mendengar hal-hal visual dan menyenangkan. Ini saya lewatkan yang blended, ini maksudnya menggunakan berbagai metode campuran ya. Ini mungkin sebagian kita udah tahu ya. Ya, ini saya lihatkan. Kalau kita membaca, kita hanya mendapatkan 10% yang kita ingat ya setelah 2 minggu katanya ya. Sebelumnya ini ada satu kalimat dari Confucius ya. I see and I forget. I hear and I remember. I do and I understand ya. Kalau kita mendengar 20%, melihat 30%,
Melihat dan mendengar 50%. Kalau kita mengatakannya 70%. Mengatakan dan melakukan, bagaimanapun tidak ada sempurna, belum ada 100%. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Nah, teman-teman, tadi ini adalah sharing dari Saudara Arifin. Selanjutnya kita akan mendengarkan kira-kira apa sih yang pengalaman paling berharga yang sudah didapatkan oleh Pak Junaidi ketika mengikuti seminar tersebut. Pada Pak Junaidi, saya persilakan. Oke, selamat siang dan sore rekan. Selamat sore. Sore. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam kesempatan ini mungkin saya hanya sifatnya menyimpulkan ya, saya tidak mungkin bahas lagi slide dan sebagainya. Dari apa yang saya dapat, apa yang saya bisa pelajari, apa yang bisa saya simpulkan dan sampaikan kepada kita semua ya. Nah, dari tadi yang sudah disampaikan oleh Arifin, saya menangkap yang bagian happiness itu ya, jadi kebahagiaan, kegembiraan. Sebenarnya dari firman Tuhan juga sudah mengajarkan kepada kita ya, untuk selalu memiliki hati yang gembira ya, karena itu akan otomatis akan membangun aura dalam kehidupan kita, supaya banyak hal di dalam pembawaan kita, perilaku dan sebagainya, kalau kita berlandaskan kepada firman Tuhan ya, dengan hati ya kita lakukan dan gembira ya, itu akan lebih baik dan berimbas sangat jauh ya. Kemudian dalam hal kita sebagai pendidik ya, pendidik itu di seminar itu ditegaskan kembali bahwa kita itu bukan hanya sifatnya mengajar ya. Sebagai guru itu beda posisi kita hanya sebagai mengajar dengan beda kita sebagai pendidik ya. Kalau kita mengajar mungkin kita hanya sifatnya mengajarkan sesuatu ya, bahwa kita asal kita ngajar aja ya, kita nggak tahu, yang penting ilmu ini transfer udah oke ya. Tapi dari sisi lain adalah kita dituntut untuk menjadi seorang pendidik yang baik. Jadi baik adalah dia bukan hanya sekedar mengajar, utamanya memang mengajar, menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik, tapi lebih dari itu seorang guru dituntut untuk bisa menjadi satu agen perubahan ya, bisa merubah dari yang dulunya kurang menjadi lebih baik, dan terus ada perubahan terhadap anak didik kita ya. Jadi dari situ telah disebutkan bahwa tanggung jawab guru itu boleh dikatakan itu sesuatu yang besar ya, besar, berat, dan perlu kita terus untuk bisa dimulai dari hati ya, yang selama ini mungkin sudah sering disampaikan juga oleh para pembina kita ya. Artinya kita di sini ada maksud dan rencana Tuhan yang menempatkan kita di sini ya. Dan kalau kita melayani dengan sepenuh hati ya, dimulai dari hati kita dengan satu kerelaan ya untuk mengerjakan sesuatu, saya pikir hasil yang kita raih itu akan lebih baik ya, hasil yang kita raih akan lebih baik. Kemudian pekerjaan kita akan kita lakukan dengan lebih enjoy ya, senang, sukacita ya, sehingga objek yang kita layani juga ya, anak kita juga bagaimana di saat kita melihat mereka berhasil ya, kita akan sangat senang ya. Bukan ya, tadi firman Tuhan ajarkan kepada kita namanya lewat talk show tadi ya, tidak akan kita menjadikan iri hati ya.
Jadi kalau kita lihat anak kita berhasil, malah kita senang ya, bukan timbul iri hati. Oke, kira-kira mungkin seperti itu yang bisa saya sharingkan ya. Dan kiranya boleh bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Jadi Profesor Juntika juga menyampaikan tentang 3 hal ya, yang disingkat dengan ELC ya. ELC itu I yang pertama adalah integrity, kemudian yang kedua L adalah love, yang ketiga adalah care. Jadi beliau mengatakan seorang pendidik itu harus mempunyai satu integritas ya, kita melakukan yang benar, kemudian kita melakukannya dengan kasih ya, seperti kita mengasihi anak didik kita ya, dan yang ketiga itu kita ada care-nya, ada perhatian yang kita berikan kepada mereka. Jadi seperti yang tadi Sir dan Pak Jun sudah sampaikan, bahwa kita melakukannya dengan kasih, kita melihat semuanya itu berharga di mata Tuhan dan kita bisa mendukung mereka ke arah yang lebih baik ya. Nah, itu saja sharing dari kami teman-teman. Selamat siang, terima kasih sudah mendengarkan. Salam sukses bersama.